Apa kamu tahu kisah bagaimana Pokemon mengambil alih dunia? Oke, ambil popcorn dan buatlah dirimu nyaman. Biar aku ceritakan. Pertama, Pokemon gak setua yang kamu kira. Kakek, nenek, dan bahkan orang tuamu tumbuh besar tanpa tahu ceritanya. Inilah orang yang patut diberi ucapan terima kasih, sang pencipta game Pokemon dari Jepang, Satoshi Tajiri. Pada tahun 1990, Satoshi menemukan ide monster Saku. Enggak, aku nggak sedang membicarakan Tamagotchi. Monster Saku atau Pocket Monster adalah Pokemon. Dia terinspirasi dari kenangan masa kecilnya saat menjelajahi kebun dan mengumpulkan berbagai jenis serangga. Satoshi dijuluki Dr. Bug dan bahkan ingin menjadi seorang entomolog, sebutan untuk ilmuwan serangga. Nah, dia menemukan ide game ini dan mengusulkannya ke Nintendo. Awalnya, perusahaan itu nggak yakin karena ragu mengenai ide dan implementasinya. Satoshi sangat bersemangat untuk membuat game yang bisa menghubungkan dua pemain. Tapi perusahaan bingung dengan ide itu dan nggak tahu cara mewujudkannya. Meski begitu, setelah mempertimbangkannya, mereka menerima idenya dan mendukungnya. Satoshi mengerjakan game ini selama 6 tahun bersama pembuat game legendaris, Shigeru Miyamoto, si pencipta Mario dan The Legend of Zelda. Pada tanggal 27 Februari 1996, Nintendo merilis dua versi game Pokemon di Jepang, Pokemon Red dan Pokemon Green. Pada saat itu, Game Boy masih belum berwarna, sehingga edisi Pokemon pertama masih hitam putih terlepas dari namanya. Game ini berbentuk cartridge dan para pemain bisa saling bertukar dengan menghubungkan Game Boy masing-masing menggunakan kabel. Game ini sukses besar sejak awal dan terjual jutaan kopi. Setahun kemudian, game ini hadir di luar negeri. Pokemon Red dan Pokemon Blue dirilis di Amerika Serikat. Beberapa tahun kemudian, game ini juga sampai ke Eropa. 1 tahun setelah gamenya dirilis di Jepang, perusahaan ini merilis 102 kartu Pokemon pertama. Saat ini, sudah tercetak lebih dari 30 miliar kartu. Ada turnamen kejuaraan dunia kartu Pokemon, dan beberapa orang membayar ribuan dolar untuk mendapatkan kartu paling langka. Kartu Pokemon termahal sejauh ini terjual seharga 369.000 dolar. Awalnya ada 151 Pokemon yang diperkenalkan dalam dua edisi pertama game ini dan disebut generasi 1. Sekarang ada lebih dari 1000 Pokemon yang terbagi dalam 9 generasi. Beberapa karakter bahkan terinspirasi dari makhluk-makhluk dalam mitologi Jepang. Sebagai contoh, Ninetales terinspirasi rubah berekor 9 dari mitos Asia Timur. Rubah adalah jenis siluman terkenal di Asia. Digambarkan sebagai makhluk cerdik yang bisa berubah wujud dan dipercaya punya kekuatan magis yang semakin kuat seiring bertambahnya usia. Rubah berekor 9 adalah siluman rubah paling kuat dan bijaksana, memiliki kekuatan sangat besar dan berumur panjang. Siapapun yang memegang salah satu dari 9 ekornya tanpa izin akan dikutuk selama 1000 tahun. Ada juga Drowzee, Pokemon cenayang yang penampilannya didasarkan pada tapir pemakan mimpi, Baku. Baku adalah makhluk mitologi Jepang yang melahap mimpi buruk. Ada legenda yang mengatakan bahwa Baku diciptakan dari bagian-bagian yang tersisa usai semua hewan lainnya diciptakan. Makhluk ini sering muncul dalam seni dan cerita rakyat Jepang, dan kini juga muncul dalam anime dan manga. Kalau hidungmu terasa gatal saat bangun tidur, itu berarti Drowzee memakan mimpimu melalui hidung. Franchise ini punya legenda tersendiri. Bahkan ada satu kelompok yang disebut sebagai Pokemon legendaris. Mereka sangat langka dan sangat kuat, dan ditampilkan dalam legenda dunia Pokemon. Pokemon legendaris baru muncul di setiap generasi. Tapi ada 4 Pokemon legendaris paling pertama yang berasal dari generasi pertama. Pertama, 3 burung kanton legendaris. Mereka adalah trio burung yang mewakili setiap musim, kecuali musim gugur. Ada seekor burung es yang disebut Articuno. Saat ia mengepakkan sayapnya, salju bisa turun. Menurut legenda dunia Pokemon, Articuno muncul sebelum para pengelana tersesat di wilayah tertutup es. Ada juga Zapdos, Pokemon listrik yang mengeluarkan listrik yang bisa menyebabkan badai petir, dan hanya muncul saat badai petir terjadi. Burung terakhir adalah Moltres, jenis burung api yang mampu menciptakan api dan menyembuhkan dirinya sendiri dengan mencelupkan tubuhnya ke dalam magma gunung berapi. Menurut legenda, burung ini bermigrasi ke selatan saat musim semi tiba dan membawa kehangatan pada daerah yang dingin.
Pokemon legendaris paling pertama yang keempat adalah Mewtwo, yaitu Pokemon mirip kucing dengan kekuatan cenayang yang diciptakan oleh ilmuwan melalui manipulasi genetik. Ia salah satu Pokemon terkuat dalam franchise ini. Nama-nama Pokemon legendaris sudah dipikirkan dengan sangat matang. Para pencipta ingin semuanya memiliki nama yang sama dalam semua bahasa. Jadi mereka meneliti dengan saksama untuk memastikan nama yang dipilih bisa digunakan di semua negara dan gak perlu diganti dengan yang lain. Ada juga beberapa Pokemon yang sangat aneh. Ada Girafarig, persilangan antara jerapah dan zebra. Bagian anehnya, alih-alih memiliki ekor, ia justru memiliki wajah zebra. Ada Dugtrio, 3 kepala yang menyembul dari tanah. Garbodor adalah tumpukan sampah dan limbah yang menghasilkan gas untuk meracuni lawannya. Ada juga yang satu ini, Mimikyu, mirip dengan Pikachu dengan penampilan sangat berantakan. Tapi sebenarnya ini adalah Pokemon pertama yang menyembunyikan penampilan aslinya dengan meniru Pokemon lain. Ketika Pikachu menjadi populer, Mimikyu meniru penampilannya untuk menarik perhatian para pelatih. Nah, kita semua tahu Pikachu, salah satu Pokemon yang paling terkenal. Apa kamu tahu asal-usul namanya? Namanya berasal dari bunyi dalam bahasa Jepang. Pika, yaitu bunyi yang dihasilkan percikan listrik, dan Chu, yaitu bunyi seekor tikus. Jadi, namanya kira-kira berarti suara percikan mirip tikus? Ada fakta menarik nih. Kamu tahu dari mana inspirasi desain bola Pokemon? Kaleng Sup Campbell's. Sungguh, gak ada yang tahu persis alasannya, tapi kita semua bisa melihat kemiripannya. Pada tahun 1997, hanya 1 tahun setelah rilis pertama gamenya, Pokemon muncul di layar kaca dengan serial TV animasi. Di Jepang, karakter utama dan musuhnya bernama Satoshi dan Shigeru sebagai penghormatan kepada para pencipta franchise ini. Dalam versi kartun di seluruh dunia, nama Satoshi diubah menjadi Ash Ketchum. Tapi nama belakangnya bukanlah penghormatan untuk saus tomat. Itu dimaksudkan untuk terdengar seperti catch them, sesuai dengan kalimat ikonik catch them all. Kita semua tahu Pokemon milik Ash adalah Pikachu, tapi aslinya Pokemon tersebut adalah Clefairy yang imut ini. Anime ini juga tadinya hanya akan terdiri dari 1 musim saja, tapi para penggemar nggak mau menerimanya. Saat ini ada 25 musim Pokemon yang telah dirilis yang memiliki lebih dari 1000 episode. Serial ini masih berlanjut dan menjadi salah satu serial anime yang paling lama tayang. Setahun kemudian, sebuah film animasi Pokemon muncul di layar kaca dan meraih kesuksesan lainnya. Saat ini, ada 23 film animasi dan juga 1 film live action yang dibintangi oleh Ryan Reynolds. Tapi ketahuilah, Pokemon seharusnya berakhir pada tahun 1999. Pokemon Gold dan Pokemon Silver seharusnya menjadi game terakhir dari franchise ini. Tapi para penggemar menginginkan lebih dan mereka membuat para pengembang membuat lebih banyak lagi sehingga game ini terus diproduksi. Kita semua ingat fenomena Pokemon Go di tahun 2016 yang membuat ribuan orang keluar rumah untuk menangkap Pokemon di jalanan kota mereka. Game ini dirilis 20 tahun setelah rilis awal franchise ini. Sebagai gambaran, game ini sudah diunduh lebih dari 1 miliar kali dan lebih dari 88 miliar Pokemon telah ditangkap. Apa kamu salah satu pemainnya? Berapa banyak yang berhasil kamu tangkap? Pada tahun 2018, Nintendo merilis remake dari game Pokemon pertama, dan game ini memecahkan semua rekor di minggu pertama. Saat ini, ada 122 game terkait Pokemon yang telah dirilis yang terbagi dalam 9 generasi. Dan ini bukanlah akhir dari segalanya. Game ini sudah ada selama sekitar 27 tahun. Dan Pokemon masih menjadi favorit banyak orang di seluruh dunia. Niue, sebuah pulau di Pasifik Selatan, bahkan menampilkan Pikachu dalam koin edisi khusus. Mungkin mereka lah penggemar terberat Pokemon di dunia.